karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita mendengarkan sapaan Tuhan untuk kita melalui firman-Nya. Pada hari ini, Senin tanggal 30 Desember 2024, yang tertulis dalam kitab Yesaya, pasal yang ke-54 ayat 7. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian, satakrisap lelengna hutadi koko alai papungokku dohomu se marhite-hite akka asini roha godam. Demikian pembacaan firman Tuhan dengan topik kasih sayang yang besar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jarang kita temui suami yang bersedia mengampuni dan menerima kembali istrinya yang sudah berselingkuh. Namun jika hal tersebut terjadi, maka hubungan suami istri itu akan dipulihkan. Inilah yang terjadi pada hubungan Allah dan Israel, istri yang tidak setia itu. Nas ini menegaskan ulang kasih setia Tuhan yang kekal. Dosa dan hukuman tidak membatalkan perjanjian kasih Allah kepada umatnya. Allah menunjukkan belas kasihannya kepada umatnya bangsa Israel. Allah datang dan menghibur mereka pada waktunya sesudah Ia menghajar mereka. Allah memanggil mereka ke dalam perjanjian dengan dirinya sendiri ketika mereka ditinggalkan dan bersedih. Ia memanggil mereka keluar dari penderitaan-penderitaan mereka ketika penderitaan-penderitaan itu teramat menekan. Murka Allah berlangsung sesaat. Ia akan mengumpulkan umatnya bersama-sama ketika mereka menyangka bahwa mereka sudah ditinggalkan. Ia akan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri yang jauh di mana mereka sudah terserak, supaya mereka kembali sebagai satu kumpulan ke negeri mereka sendiri. Ia akan mengumpulkan mereka ke dalam dekapannya untuk melindungi mereka, memeluk mereka, dan menopang mereka. Dan pada akhirnya Ia akan mengumpulkan mereka kepada dirinya sendiri, akan mengumpulkan gandum ke dalam lumbung. Ia akan menaruh belas kasihan pada mereka. Ini menunjukkan bahwa amarahnya telah berpaling dan Ia telah menerima mereka kembali ke dalam perkenaannya. Tindakan Allah yang mengumpulkan umatnya itu timbul dari belas kasihannya dan bukan karena jasa apapun dari siapa saja. Itu dilakukan dengan kasih sayang yang besar, dengan kasih setia abadi. Murkanya kecil, tetapi kasih sayangnya besar. Murkanya hanya sesaat, tetapi kasih setianya abadi. Saudaraku, dengan demikian, oleh kasih setia Allah, mereka mendapatkan pengampunan dan pemulihan. Allah berjanji memelihara dan melindungi mereka dari ancaman musuh yang mau menghancurkan iman mereka. Kebenaran Allah menjadi benteng perlindungan yang kokoh, yang menjadi renungan bagi kita. Kasih Allah selalu berlangsung dalam kehidupan manusia sepanjang zaman. Kita lihat pada masa Nuh, Tuhan sudah bersumpah tidak akan ada lagi air bah. Ini menunjukkan bagaimana kasih setia Allah
berlangsung dalam kehidupan manusia. Seperti kasih setia Tuhan tidak berubah atas umatnya di masa lalu, demikian pula masa sekarang. Kita memiliki Yesus Kristus yang sudah menerima murka Allah atas dosa. Kita yang percaya Kristus menerima belas kasih dan ampunan serta dihisapkan kembali menjadi milik kekasih hati Allah. Oleh sebab itu, mari kita jalani hidup ini sebagai umat yang setia, orang-orang yang setia, menghormati dan melayani Tuhan yang mengasihi kita. Kita sudah berada di penghujung tahun 2024. Lihatlah kasih setia Allah yang selalu menyertai dan mengampuni dalam setiap kesalahan yang kita lakukan. Mari kita mensyukurinya dan selalu memuji memuliakan Allah yang melakukan kebaikan dalam hidup kita. Demikianlah sapaan firman Tuhan untuk kita. Tuhan menyertai dalam aktivitas kita hari ini. Tuhan memberkati. Amin.